Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi pada manusia. Materi biologi SMA untuk kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang sel saraf dan mekanisme jalannya impuls. Yuk kita simak videonya, semoga dapat dimengerti. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sistem koordinasi pada manusia itu terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Sebelum kita ke sistem saraf, kita ke sel saraf dulu ya. Sel saraf atau yang disebut neuron merupakan unit kerja utama dari sistem koordinasi. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Setiap satu neuron atau sel saraf itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson, mengandung inti sel dan sitoplasma. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsang dan menghantarkannya ke badan sel. Sedangkan akson atau nerit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang yang berfungsi untuk menyalurkan impuls saraf meninggalkan badan sel ke neuron atau ke jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan neuron, sedangkan selubung mielin merupakan selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf, di mana nodus Ranvier memungkinkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga impuls lebih cepat sampai ke tujuan. Sedangkan sel Schwann berfungsi untuk membantu menyediakan makanan untuk akson dan membantu regenerasi akson. Sinapsis merupakan pertemuan ujung akson di neuron 1 dengan ujung dendrit di neuron lainnya. Pada setiap sinap terdapat celah sinap. Pada sinapsis, bagian ujung akson terdapat kantong yang berisi zat kimia atau neurotransmitter yang disebut bulbus akson. Neurotransmitter dapat berupa asetilkolin dan kolin esterase yang berfungsi dalam menyampaikan impuls saraf pada sinap. Berdasarkan fungsinya, sel saraf atau neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensoris yang berfungsi menerima rangsang dari alat indera kemudian meneruskan impuls ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik yang berfungsi untuk membawa informasi atau impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar lainnya untuk melakukan respon tubuh. Yang ketiga, neuron asosiasi atau interneuron yang merupakan penyusun sel saraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensoris menuju neuron motoris. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar jika memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Yang kedua, neuron bipolar jika memiliki 2 jalur juluran dari badan sel menjadi dendrit dan akson. Dan yang ketiga, neuron multipolar, yaitu yang memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson. Neuroglia. Neuroglia, biasa disebut juga sel glia, merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama, astrosit, bentuknya seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Yang kedua, oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun badan selnya lebih kecil dan berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Yang ketiga, mikroglia yang bersifat fagosit. Kemudian yang keempat adalah sel ependima, yaitu berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis.
Sementara sel Schwann atau disebut juga sel Nuri-Lema merupakan sel dari sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielin dan berada di sekitar akson neuron. Neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan antara sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Neurotransmitter akan dibungkus oleh vesikula sinaps dan dialirkan melalui celah sinaps. Contoh neurotransmitter yang pertama yaitu asetilkolin. Berfungsi untuk memicu kontraksi otot, merangsang kerja beberapa hormon, hingga mengontrol detak jantung. Asetilkolin penting dalam menjaga fungsi kognitif otak dan mengoptimalkan kerja memori. Glutamat. Glutamat mengoptimalkan fungsi kognitif. Namun jika jumlahnya terlalu banyak maka dapat menyebabkan stimulasi terus-menerus atau eksitotoksisitas sehingga dapat menimbulkan kematian sel. Penumpukan glutamat ini dikaitkan dengan penyakit seperti Alzheimer, stroke maupun epilepsi. Berikutnya neurotransmitter GABA. GABA itu singkatan dari gamma amino butyric acid, yaitu neurotransmitter yang bertugas untuk mengatur suasana hati. Bila tingkat GABA rendah, kita bisa mengalami kecemasan, mudah marah, dan gelisah. Sebaliknya, jika jumlah GABA yang tinggi dapat memberikan efek yang menenangkan bagi tubuh. Kemudian neurotransmitter dopamin. Dopamin ini disekresikan oleh hipotalamus. Dopamin kerap dikaitkan dengan rasa senang dan bahagia. Apabila kita kekurangan dopamin, maka akan menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya penyakit Parkinson. Selanjutnya neurotransmitter serotonin. Serotonin bertugas membantu mengatur suasana hati, nafsu makan, pembekuan darah, waktu tidur, dan ritme sirkadian tubuh, yaitu proses di dalam tubuh yang mengatur waktu tidur dan waktu bangun. Selain itu, serotonin turut berperan dalam depresi dan kecemasan yang kita alami. Kemudian neurotransmitter epinefrin. Epinefrin adalah hormon sekaligus juga neurotransmitter yang aktif ketika seseorang sedang merasa stres dan takut. Neurotransmitter ini dapat meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan menyuplai energi bagi otot. Bukan hanya itu, epinefrin juga mampu membantu otak membuat keputusan cepat saat berhadapan dengan bahaya. Namun di sisi lain, jumlah epinefrin bisa meningkat saat kita mengalami stres kronis. Mekanisme jalannya impuls atau rangsang. Ada dua mekanisme jalannya impuls saraf, yaitu impuls yang dihantarkan melalui saraf dan impuls yang dihantarkan melalui sinapsis. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu mekanisme jalannya rangsang melalui sel saraf atau neuron. Impuls itu sendiri adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Nah, penghantaran impuls itu terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls itu terjadi melalui 3 tahap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Yang pertama, tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup, dan bagian luar membran itu bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar akan bermuatan negatif dan bagian dalamnya akan bermuatan positif. Kondisi ini disebut depolarisasi. Proses depolarisasi terus terjadi hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson atau disebut juga sebagai potensial aksi. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Pada tahap repolarisasi itu terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif,
Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Repolarisasi menyebabkan sel saraf kembali menuju ke keadaan istirahat dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Mekanisme jalannya rangsang melalui sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter itu akan dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat sehingga terjadi depolarisasi. Kemudian, ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini kemudian berdifusi menuju membran paskasinapsis. Setelah impuls dikirim, membran paskasinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis akan disimpan jika sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.